Silakan kita akan mencoba kita ulang materinya. Diketik dulu nama dan kelasnya di kolom komentar. Oke, silakan diketik sebagai daftar hadir. Kan ini baru saya rekam tadi belum. Mari kita berbicara terkait dengan probabilitas, tetapi sekarang yang akan saya bicarakan, kalau kemarin hukum penjumlahan. Sekarang bagaimana menentukan hukum perkalian? Hukum perkalian. Hukum perkaliannya. Perkalian. Tentunya ini kejadiannya majemuk. Jadi bukan tunggal. Kejadiannya majemuk. Seperti halnya perhatikan betul notasi yang perlu disampaikan atau perlu dikerjakan nanti, di mana hukum perkalian dapat kita lihat bahwa peluang A dan B, ya, peluang A dan B, ketika menggunakan notasi himpunan peluang A irisan B, ini membacanya dan, adalah menentukan nilainya peluang A kali peluang B. Nah, ini ingat-ingat betul. Kalau kemarin atau union, kalau dalam notasi himpunan atau gabungan dibaca peluang A atau B yang kemarin, sekarang peluang A dan B, atau dalam notasi himpunan dinotasikan sebagai irisan peluang A dan B. Kemarin dijumlahkan, sekarang dikalikan. Saya ambil satu contoh. Saya memberikan satu contoh saja. Tetapi secara konsep silakan dipahami. Contoh. Saya akan berikan contoh persoalan. Saya akan sebut. Saya tidak tulis karena keterbatasan ini. Kalau nulis ini terlalu lama nanti. Nah, saya menggunakan kursor ini terlalu sulit untuk nulis. Gitu. Oke. Misal di suatu ruangan, nah, saya gambarkan dengan kotak saja. Saya ulangi lagi. Jika di sebuah ruangan isolasi terkait pasien COVID-19, terdapat 10 pasien, saya ngarang aja datanya, jadi saya ulangi lagi, semisal di dalam sebuah ruangan isolasi terdapat 10 pasien COVID-19, di mana 6 orang ini merupakan pasien yang memiliki gejala. 4 orang tanpa gejala. Nah, ini dia. Saya nanti berikan soalnya, saya kaitkan ceritanya dengan kondisi-kondisi yang terkini seperti soal yang mau saya contohkan. Saya ulangi, nanti kalian benar-benar tulis soalnya. Jadi misalkan atau jika di dalam suatu ruangan isolasi terdapat 10 pasien COVID-19 dengan rincian 6 orang dengan gejala, 4 orang tanpa gejala. Silakan pengertian gejala yang memiliki gejala dan tanpa gejala mencari pengertiannya di internet sendiri. Saya tidak bahas. Apabila dokter ingin memanggil 2 pasien satu persatu
berarti ada dua pemanggilan. Saya ulang lagi. Saya ketik aja lah biar gampang ya. Saya ketik saja. Ya kan? Jika di suatu ruang isolasi terdapat 10 pasien COVID-19 dengan rincian 6 pasien memiliki gejala dan 4 pasien tanpa gejala. Seorang dokter akan memanggil 2 pasien berturut berapa probabilitas yang terpanggil pada pemanggilan pertama pasien dengan gejala dan pemanggilan kedua pasien tanpa gejala. Nah, perhatikan betul. Ya, perhatikan betul. Mudah-mudahan terbaca. Saya gedein saja. Mudah-mudahan terbaca dengan baik. Ya, mudah-mudahan terbaca dengan baik. Oke. Jika di suatu ruangan isolasi terdapat 10 pasien COVID-19 dengan rincian. Oh, ini kesana kepotong ya. Ya oke deh. Masih teringat sebenarnya. 6 orang memiliki gejala dan 4 orang tanpa gejala. Seorang dokter akan memanggil 2 pasien berturut-turut. Berapakah probabilitas yang terpanggil pada pemanggilan pertama adalah pasien yang memiliki gejala dan pemanggilan kedua pasien tanpa gejala. Perhatikan betul. Peluang suatu kejadian secara konsep adalah banyaknya kejadian dibanding ruang sampel. Ini selalu kita ingat. Bagaimanapun dalam menentukan probabilitas selalu membandingkan banyaknya kejadian dengan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Oke. Berturut-turut, awas perhatikan kata berturut-turut berarti bermakna pemanggilannya satu persatu. Awas diperhatikan betul setiap kalimat. Pada pemanggilan pertama. Nah, pada pemanggilan pertama, seluruh kemungkinan yang bisa terjadi. S, ruang sampelnya, 10 pasien bisa terpanggil. Oke. Seluruh kemungkinan yang bisa terjadi pada pemanggilan pertama, ke 10 pasien ini bisa dipanggil. Entah siapa yang dipanggil, kita tidak tahu. Tapi kemungkinannya ada 10. Memanggil 1 pasien dari 10. Kalau menggunakan kombinasi berarti manggil 1 dari 10. Kalau dihitung tetap 10. NA-nya, kejadiannya, berharap yang terpanggil itu adalah yang memiliki gejala. Yang memiliki gejala itu ada 6 orang. Berarti kemungkinan kejadiannya
memanggil 1 dari 6. Atau ada 6 kemungkinan kejadian. Sehingga peluang kejadiannya adalah 6 dibanding 10. Kalau mau disederhanakan 3 dibanding 5 silakan. Ini pada pemanggilan pertama. Pada pemanggilan kedua, perhatikan betul. Si pasien tadi yang sudah terpanggil pada pemanggilan pertama tentu tidak akan dipanggil kembali. Oke. Mas, nalar kita atau berlogika kita harus jalan. Matematik dikaitkan dengan berbagai hal. Gitu. Jadi kita berlogika juga. Si pasien pada pemanggilan pertama tidak dipanggil kembali. Udah beres. Dia tentu tidak dipanggil kembali. Maka banyaknya seluruh kemungkinan yang terjadi NS tentu akan berubah. Tinggal 9 pasien kemungkinannya. Oke. Nah, kenapa 9? Satunya sudah terpanggil dan dia tidak mungkin dipanggil lagi. Perhatikan betul. Ini nanti sesuaikan kalau ada soal-soal yang sejenis ini. Kapan dia berkurang NS-nya, kapan dia tidak. Awas, perhatikan betul. Kita sepakat bahwa seluruh kemungkinan yang terjadi atau NS-nya tinggal 9. Karena tadi sudah dipanggil 1 pasien. Di dalamnya ada 10. Di dalam ruangannya itu ada 10. Sudah dipanggil 1. Tinggal yang 9 belum terpanggil. Kita 9. Sepakat? Maka kejadiannya, saya notasikan dan B untuk kejadian kedua, kepengin bahwa yang terpanggil tanpa gejala. Awas perhatikan. Tanpa gejala. Tanpa gejalanya itu ada 4. Ini kalau dinotasikan dengan kombinasi berarti manggil 1 dari 9. Kalau di kombinasi ngambil 1 dari 4. Saya ulang lagi. Yang terpanggil tanpa gejala. Tanpa gejala, saya notasikan dengan B sebanyak 4. Tetapi berbeda ceritanya ketika yang terpanggil misalkan seperti pada pemanggilan pertama, yaitu yang memiliki gejala, tentu bukan 4, tentu 5. Kenapa 5? Karena yang pertama sudah terpanggil 6, terpanggil jadi berkurang 1, jadi 6, jadi 5. Kalau pada kejadian kedua ini, yang terpanggil adalah yang memiliki gejala lagi. Tetapi pada soal ini adalah pada pemanggilan kedua yang tanpa gejala. Sehingga tanpa gejala ada 4. Itu. Ya. Sehingga peluangnya, peluangnya adalah 4 banding 9. Nah, perkaliannya tadi adalah dengan kata dan. Ini saya lingkari. Saya kasih tanda merah saja biar lebih terlihat. Kata dan. Maka ini menunjukkan hukum perkalian. Peluang A dan B. Nah, tadi sudah dituliskan peluang A kali peluang B. Sehingga tentu peluang A-nya tadi berapa tadi? 3/5. 3/5. Peluang B-nya 4/9.
Oke. 3 kali 4, 12. 5 kali 9, 45. Kalau mau disederhanakan, silakan disederhanakan. Ya. Ini hukum perkalian. Jadi ketika di suatu ruangan terdapat 10 pasien, tetapi tadi pertanyaannya adalah berapakah probabilitas yang terpanggil pada pemanggilan pertama pasien dengan memiliki gejala dan pemanggilan kedua pasien tanpa gejala. Oke. Dari soal ini coba saya akan berikan pertanyaan yang berbeda. Saya berikan pertanyaan berbeda. Jika dokter memanggil dua pasien satu persatu, berapakah probabilitas? Saya ganti, jangan satu persatu. 4 pasien, biar agak berbeda. 4 pasien dengan ketentuan, pemanggilan pertama 2 pasien atau setiap pemanggilan ada 2 pasien, itu aja. Ketentuan pada setiap pemanggilan adalah 2 pasien. Memanggil 2 orang. Berapakah probabilitas bahwa 2 pasien pertama adalah yang memiliki gejala dan 2 pasien kedua tidak memiliki gejala. Oke, perhatikan betul. Ini dia. Oke, perhatikan betul. Gejala. Ya, perhatikan betul. Ini saya akan berikan. Ini ada permasalahan yang kedua, saya kembangkan seperti ini. Maknanya setiap manggil 2 pasien. Jadi dalam ruangan itu 6 pasien yang memiliki gejala, 4 pasien tidak memiliki gejala. Pemanggilan pertama 2 pasien. 2 pasien ini berarti kita menunjukkan seluruh kemungkinan yang terjadi, NS-nya adalah manggil 2 dari 10. Nah, manggil 2 dari 10. Berarti 10 faktorial kali 9 kali 8 faktorial. 10 dikurangi 2, 8 faktorial. Kalikan 2 faktorial. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 9 adalah 45. Seluruh kemungkinan yang bisa terjadi adalah 45 kemungkinan. Ini NS. NA-nya adalah memanggil 2, kepenginnya dia pada pemanggilan pertama yang memiliki gejala. Yang memiliki gejala ada 6, berarti mengambil 2 dari 6.
Silakan dihitung. 6 kali 5, 6 dibagi 2, 3 kali 15. Nanti ketemunya 15. Silakan dihitung, diuraikan seperti tadi. 6 faktorial dibagi 6 kurangi 2, 4 faktorial kali 2 faktorial. Nanti ketemunya 15. Maka peluang pada 2 pasien pertama yang terpanggil dari yang memiliki gejala 15 dibanding 45. Oke. Mau disederhanakan silakan. Nah, ini pemanggilan pertama. Kalau pemanggilan yang kedua, NS-nya lah ini kan berbeda. 2 orang yang sudah dipanggil tidak dipanggil lagi tentunya. Maka tinggal manggil 2 dari 8. Ya, ambil 2 dari 8. 8 dikurangi 2, 6. Berarti 4 kali 7, 28. Silakan dihitung. Ya kan? 8 faktorial dibagi 6 faktorial kali 2 faktorial. Atau 8 dibagi 2, 4, 7 kali 7. 6-nya kan sudah dicoret. Sehingga 28. Itu biar cepat aja ngitungnya. Tetapi kalau masih bingung diuraikan kayak tadi. Di atas. Nah, ini masih harus diuraikan seperti itu kalau masih bingung. Ya. Diuraikan kalau masih bingung. Tapi kalau sudah paham langsung saja. Ya kan? Angka yang di depan itu kan pasti 8, 7, 6 faktorial. Ya. Dibagi 6 dikurangi 8 dibagi 2 kan 6. Berarti kan tinggal bilangan 8 sama 7. 8 dibagi 2-nya 4. 4 kali 7, 28. Itu pengen cepatnya seperti itu. Tetapi saya tidak anjurkan, langsung saja diuraikan. Nanti mencatatnya. Ya, diuraikan. NB, kejadian kedua. Dengan gejala. Tanpa gejala. Tanpa gejala. Berarti manggil 2 dari 4. Manggil 2 dari 4. 4, 3, 2 faktorial. Berhenti sampai 2 faktorial saja. Berarti bilangan 4 dan 3 saja. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Nah, itu cepatnya seperti itu. Tapi diuraikan, biar nanti bisa ngerti. Ya kan? Harus diuraikan ini, biar tahu. Nanti kalau sudah tahu, mengerjakan secara cepat seperti itu. Sehingga peluang yang kedua adalah 6 dibanding 28. Oke, 6 dibanding 28. Maka peluang A, 2 pemanggilan pasien dengan gejala dan 2 pemanggilan kedua tanpa memiliki gejala. Peluangnya adalah peluang A kali peluang B. Nah, tinggal ngalikan saja. Tadi yang pertama adalah 15/45. Silakan ini disederhanakan biar mudah mengalihkan. Yang kedua 6/28. Nah, nanti dikalikan. Jadi ini dihitung sendiri. Silakan. Oke, ini saya sudah memberikan contoh probabilitas hukum penjumlahan pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang hukum perkalian untuk minggu ini. Silakan nanti dipelajari, diulang lagi. Kalau belum paham, diputar lagi videonya. Itu. Dan selalu share video pada setiap pertemuan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ditanyakan. Sampai di sini penjelasan untuk hukum penjumlahan probabilitas kejadian majmuk. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Untuk yang hadir sekarang ada 22. Silakan diketik nama dan kelasnya. Ada yang bertanya enggak? Oke, sekiranya tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan minggu depan. Kita sudah beralih ke statistik. Silakan dibaca dulu materinya, karena di SMP juga sudah pernah.
mempelajari statistik, tapi kita akan coba mengulang kembali. Ini sangat penting karena di tingkat berikutnya materi seperti ini akan dipelajari lagi kalian. Ya, terima kasih kalau ada yang bertanya. Kalau cukup hari ini, besok kita lanjutkan lagi. Untuk waktunya saya menyesuaikan, kadang jam 9, kadang jam 11, saya menyesuaikan dengan kelas-kelas yang lain yang saya adakan. Karena di hari Senin banyak kelas yang saya buka, jadi harus menyelesaikan waktu. Di grup nanti akan saya infokan, andai kata jam 9 atau jam 11-nya atau jam yang lain nanti akan selalu diinfokan melalui grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.